Perang yang dianggap sebagai usaha balas dendam kafir Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Dalam perang ini Nabi Muhammad menunjukkan salah satu mukjizatnya, yaitu menghilang dari pandangan orang-orang kafir, hingga akhirnya terdengar teriakan di dalam perang yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Dalam perang ini para sahabat menunjukkan keberanian dan pengorbanan mereka dalam melindungi Nabi Muhammad SAW di saat-saat yang paling sulit. Begitu beratnya perang ini hingga gigi Nabi Muhammad patah dan mengalir darah di wajah beliau yang mulia. Dan untuk pertama kalinya Nabi Muhammad menangis dan tangisan beliau didengar oleh para sahabat. Banyak yang mengira dalam perang ini umat Islam mengalami kekalahan. Namun sebagian berpendapat dengan pendapat yang lain dan meyakini bahwa peristiwa Uhud adalah salah satu kemenangan gemilang umat Islam. Namun tunggu dulu, sebelum kita tentukan sikap kita di antara dua pendapat ini. Sepertinya sebagian dari kita belum memahami keseluruhan dari kisah perang Uhud yang legendaris ini. Maka mari kita bahas lebih lanjut. Inilah peristiwa perang Uhud. Perang Badar adalah perang pertama yang terjadi antara umat muslim dan kaum Quraisy Mekah. Kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar meskipun mereka berada dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Kemenangan ini mengakibatkan kerugian besar bagi Quraisy, baik dari segi moral, ekonomi maupun kepemimpinan, karena banyak tokoh-tokoh penting Quraisy yang terbunuh. Perang Badar memberikan kemenangan moral bagi umat Islam, meskipun mereka berjumlah jauh lebih sedikit dan kurang persenjataan dibanding dengan pasukan Quraisy. Mereka berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Ini memberikan dorongan psikologis yang kuat dan meningkatkan kepercayaan diri kaum muslimin. Kemenangan ini juga mengukuhkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Strategi cemerlang dan keberaniannya di medan perang memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang diilhami dan dipatuhi oleh para sahabat dan pengikutnya. Ini menambah legitimasi beliau sebagai pemimpin politik dan spiritual. Keberhasilan dalam Perang Badar memperkuat kepercayaan umat Islam terhadap ajaran Islam dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bantuan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Banyak orang yang mulai melihat Islam sebagai kekuatan yang serius dan mulai mempertimbangkan untuk masuk Islam. Kemenangan ini mengubah dinamika politik di Jazirah Arab. Kaum Quraisy yang sebelumnya merupakan kekuatan dominan mengalami pukulan telak. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa umat Islam meskipun kecil jumlahnya dapat menantang kekuatan besar dan menang. Dengan kemenangan ini, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang signifikan, yang kemudian digunakan untuk memperkuat ekonomi komunitas muslim di Madinah. Hal ini membantu mengurangi beban ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perang Badar juga memperkuat ikatan persaudaraan dan loyalitas di antara kaum muslimin. Mereka yang berjuang bersama dalam perang ini merasa lebih terikat satu sama lain dan lebih bersatu dalam menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi Islam ke wilayah-wilayah lain. Keberhasilan dalam pertempuran ini memberikan dasar yang kuat bagi Nabi Muhammad dan para sahabat untuk merencanakan dan melaksanakan misi dakwah dan penaklukan berikutnya. Setelah Perang Badar, banyak hukum dan peraturan Islam yang ditegakkan dengan lebih tegas. Misalnya, aturan mengenai harta rampasan perang dan tawanan perang diperjelas dan diterapkan, menambah kejelasan dan ketertiban dalam masyarakat muslim. Dalam Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bagaimana kemenangan di Perang Badar memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap bantuan Allah dan mengokohkan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang diberkahi. Begitu juga dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bagaimana kemenangan ini menjadi titik balik yang penting dalam sejarah Islam. Perang Badar bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga titik balik penting yang memperkuat iman, persatuan, dan kekuatan politik umat Islam. Dampaknya terhadap perkembangan Islam sangat besar.
membantu meneguhkan pondasi agama dan masyarakat Islam, serta membuka jalan bagi ekspansi dan penyebaran Islam di masa-masa berikutnya. Sementara itu, kekalahan kafir Quraisy dalam Perang Badar meninggalkan dendam mendalam di hati orang-orang Quraisy, terutama di kalangan Bani Makhzum. Mereka kehilangan banyak tokoh penting termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bagaimana rasa sakit hati dan dendam yang mendalam membara di hati mereka. Setelah kekalahan di Badar, orang-orang Quraisy mempersiapkan diri untuk melakukan balas dendam. Mereka mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih matang dengan melibatkan seluruh sumber daya mereka. Di dalam sirah Ibnu Hisham terdapat percakapan antara tokoh-tokoh Quraisy saat mempersiapkan perang Uhud. Abu Sufyan berkata, "Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kekalahan di Badar adalah penghinaan yang harus kita balas. Kita akan menunjukkan kepada Muhammad dan pengikutnya bahwa kita tidak akan pernah mundur." Hindun binti Utbah menambahkan, "Saya tidak akan pernah memaafkan kematian ayah dan saudara saya. Kita harus memastikan bahwa mereka membayar dengan darah mereka." Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, memiliki dendam pribadi terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib karena dia telah membunuh ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, dan saudara laki-lakinya Syaibah bin Rabi'ah di Perang Badar. Wahsy yang merupakan seorang budak milik Jubair bin Mut'im dijanjikan kebebasan oleh tuannya Jubair bin Mut'im jika dia berhasil membunuh Hamzah. Jubair sendiri juga ingin balas dendam atas kematian pamannya, yaitu Tu'aimah bin Adi, yang juga terbunuh di Perang Badar. Dalam sirah Ibnu Hisham, Wahsy menceritakan bagaimana dia diinstruksikan untuk membunuh Hamzah dengan melemparkan tombak dari kejauhan. Dalam sirah Ibnu Hisham, Wahsy berkata, "Tuanku Jubair bin Mut'im berkata kepadaku, 'Jika engkau berhasil membunuh Hamzah, engkau akan bebas.' Aku menunggu saat yang tepat di medan perang, dan ketika aku melihat Hamzah dalam pertarungan, aku melemparkan tombakku dan mengenainya. Setelah itu aku pergi karena aku tahu dia tidak akan bertahan." Dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Asir diceritakan bagaimana Hindun binti Utbah menginstruksikan Wahsy untuk membunuh Hamzah. Hindun binti Utbah berkata, "Wahsy, jika engkau berhasil membunuh Hamzah, aku akan memberikan kebebasanmu. Dia harus mati demi membalas dendam ayah dan saudaraku." Wahsy berkata, "Aku akan melakukannya, Nyonya. Aku akan mencari kesempatan untuk menyerangnya dengan tombakku dari kejauhan." Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir ada percakapan antara Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abu Jahal tentang strategi perang. Abu Sufyan berkata, "Ikrimah, kita harus berhati-hati kali ini. Muhammad dan pengikutnya adalah pejuang yang tangguh. Kita harus menggunakan strategi yang berbeda." Ikrimah bin Abu Jahal berkata, "Benar, kita harus memanfaatkan keunggulan jumlah kita dan mengepung mereka. Serangan dari belakang akan menjadi kunci kemenangan kita." Dalam kitab sirah Ibnu Hisham terdapat percakapan antara Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah saat mereka merencanakan balas dendam. Hindun binti Utbah berkata, "Abu Sufyan, pastikan pasukan kita siap. Kita tidak bisa membiarkan kekalahan di Badar berlalu begitu saja. Hamzah harus dibunuh." Abu Sufyan berkata, "Tenanglah Hindun, semua sudah dipersiapkan. Pasukan kita lebih kuat dan lebih banyak. Kali ini kita akan menang." Persiapan perang Uhud oleh Quraisy. Kekuatan pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan terdiri dari 3.000 orang dengan 700 penunggang kuda dan 200 penunggang unta. Mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap, termasuk jubah besi. Dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Asir dijelaskan bahwa pasukan Quraisy ini juga membawa banyak logistik dan persediaan makanan untuk memastikan mereka bisa bertahan dalam pertempuran yang panjang. Amunisi dan logistik. Quraisy mempersiapkan persenjataan dan amunisi dalam jumlah besar, termasuk pedang, tombak, dan perisai. Mereka juga membawa persediaan makanan yang cukup untuk memastikan tidak ada kekurangan selama pertempuran. Dalam kitab sirah Ibnu Hisham dijelaskan bagaimana setiap keluarga Quraisy
menyumbangkan persediaan untuk memastikan pasukan mereka dalam kondisi terbaik. Persiapan umat Islam dalam Perang Uhud. Saat Nabi Muhammad mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah bersiap-siap untuk berperang dan membalaskan dendam mereka atas kekalahan di Badar, umat Islam pun menyiapkan sekitar 1.000 orang prajurit untuk melawan kafir Quraisy dalam Perang Uhud. Namun di tengah perjalanan, 300 dari pasukan umat Muslim keluar dari barisan dan memilih untuk pulang kembali ke Madinah. Barisan yang mundur ini dipimpin oleh kepala kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dikenal sebagai orang kafir yang berpura-pura beriman, yang pola tingkah lakunya dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafikun. Maka yang tersisa adalah 700 pasukan Muslim untuk menghadapi kaum Quraisy yang jumlahnya lebih dari 4 kali lipat jumlah mereka, yaitu berjumlah sekitar 3.000 orang. Diskusi tentang kelanjutan pertempuran di Madinah atau keluar untuk menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bagaimana pendapat kalian? Haruskah kita tetap di Madinah dan bertahan atau keluar untuk menghadapi mereka?" Sa'ad bin Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berkonsultasi. Kami merasa lebih baik untuk keluar untuk menghadapi mereka di luar kota." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Baiklah, jika itulah keputusan kalian, maka kita akan keluar untuk menghadapi musuh di Uhud." Pemilihan lokasi strategis oleh umat Islam dalam Perang Uhud. Lokasi pertempuran dipilih di dekat Bukit Uhud yang terletak sekitar 5 km di utara Madinah. Bukit Uhud adalah sebuah gunung besar yang memberikan keuntungan geografis bagi pasukan Muslim. Area di sekitar Bukit Uhud adalah medan terbuka yang cukup luas yang memungkinkan pergerakan pasukan dan formasi pertempuran yang baik. Perlindungan alam. Bukit Uhud memberikan perlindungan alami dari sisi belakang dan salah satu sisi samping. Ini berarti pasukan Muslim hanya perlu fokus pada serangan dari depan dan satu sisi lainnya. Menempatkan pemanah di Bukit Rumah yang merupakan bagian dari Bukit Uhud memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan luas dan posisi menembak yang lebih tinggi terhadap musuh yang mendekat. Penempatan pemanah di Bukit Rumah. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pemanah di Bukit Rumah dengan instruksi untuk tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melindungi bagian belakang pasukan Muslim dan mencegah serangan dari kavaleri Quraisy. Nabi Muhammad berkata kepada para pemanah, "Lindungilah kami dari belakang dan jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi, bahkan jika kalian melihat kami menang atau kalah." Kutipan dari Sirah Ibnu Hisham disebutkan, Nabi Muhammad SAW memilih lokasi di dekat Bukit Uhud karena posisi ini memberikan perlindungan alami dan memungkinkan penempatan pemanah yang strategis. Beliau memerintahkan para pemanah untuk tetap di posisi mereka guna mencegah serangan dari belakang. Keuntungan pertahanan, membatasi pergerakan musuh. Dengan bukit di belakang mereka dan pemanah yang ditempatkan di posisi strategis, pasukan Muslim dapat mengatasi pergerakan musuh dan memaksa mereka untuk bertempur di medan yang lebih sempit dan terkendali. Pertahanan bertahap. Lokasi ini memungkinkan pasukan Muslim untuk melakukan pertahanan bertahap. Jika musuh berhasil mendekat, mereka masih harus berhadapan dengan pasukan utama Muslim yang ditempatkan di medan terbuka. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah karena Ibnu Katsir, Nabi Muhammad mengatur pasukan di medan yang dikelilingi oleh Bukit Uhud. Ini adalah posisi yang sangat strategis karena memberikan keuntungan alamiah dalam pertahanan. Pemanah ditempatkan di Bukit Rumah untuk melindungi sayap pasukan dan memastikan tidak ada serangan dari belakang. Latihan dan persiapan. Pasukan Muslim melakukan latihan dan persiapan di lokasi tersebut sebelum pertempuran dimulai. Mereka memahami medan dan posisi mereka dengan baik. Kepercayaan penuh para sahabat kepada strategi dan instruksi Nabi Muhammad menunjukkan kedisiplinan dan kesatuan pasukan Muslim. Dikutip dari kitab Sirah Ibnu Hisham, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah mengajak para sahabat untuk berdoa dan berzikir, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemenangan dan kekuatan. Beliau memberikan instruksi yang jelas tentang posisi dan tugas masing-masing pasukan.